Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Uswah Al-Imam. Kalau di SMK Negeri 1 Karanganyar, saya biasa dipanggil Bu Uswah. Saya mengajar Bahasa Indonesia kelas 10 Multimedia 1, 10 Multimedia 2, 10 Multimedia 3, 10 Multimedia 4, kemudian juga kelas 10 Akuntansi dan Keuangan Lembaga 1 dan 2. Nah, untuk kali ini kita masih perkenalan ya. Perkenalannya tadi sudah saya sebutkan nama saya. Kalau di sini saya dipanggilnya Bu Uswah, jadi kalian bisa memanggil saya Bu Uswah. Nah, selanjutnya saya akan memberitahukan kepada kalian bahwa pembelajaran selama 6 bulan ke depan adalah PJJ atau pembelajaran jarak jauh. Jadi kalian tetap di rumah saja, biarkan kami Bapak Ibu guru yang ke sekolahan kemudian memberikan pembelajaran melalui WhatsApp, bisa melalui YouTube, bisa melalui grup Telegram atau yang lainnya. Nah, di sini kalian paling tidak harus memiliki Android atau sejenisnya. Nah, kalian juga harus memiliki kuota yang memadai ya. Jadi kalaupun tidak ada kuota, kalian bisa cari rumah yang ada wifi-nya, jadi kalian ikut di situ untuk mengikuti pembelajaran seperti biasanya. Nah, jadwalnya itu sudah di-share atau dibagikan kepada wali kelas kalian masing-masing. Jadi jangan sampai kalian melewatkan informasi apapun yang ada di grup WhatsApp kalian ya. Oke, apabila ada pertanyaan atau apapun, kalian bisa menghubungi saya melalui WhatsApp di nomor 085647606542 atau nanti ditulis di sini ya. Oke, selanjutnya saya akan memberikan pembelajaran, nanti linknya akan saya bagikan di grup kelas kalian masing-masing, baik link daftar hadir ataupun link materi. Nah, link daftar hadir itu kalian pasti hanya mengklik saja kemudian mengisi apa saja yang diperintahkan di situ. Kemudian kalau link materi, jadi kalian klik saja linknya, kemudian kalian baca materi yang ada di situ. Kalau diperintahkan untuk menonton video silahkan tonton, kalau diperintahkan untuk membaca ya silahkan membaca dengan sebaik-baiknya. Oke, perlu kalian ingat dan pahami di semester 1 ini ada 5 materi ya. Ada 5 materi. 5 materi itu terbagi menjadi 5 KD atau kompetensi dasar pengetahuan. Jadi nanti kalian memahami, mencermati, membaca atau menyimak itu pengetahuan. Kemudian juga ada 5 materi keterampilan. Nah, 5 materi keterampilan ini berhubungan dengan proyek, berhubungan dengan produk, berhubungan dengan praktik, dan berhubungan dengan portofolio. Jadi kalau proyek kalian membuat suatu video, membuat kerangkanya terlebih dahulu, baru kalian membuat video, kemudian dikirimkan ke saya. Kalau praktik ya jelas kalian nanti hanya praktik mendengarkan atau praktik membaca, nanti direkam di video bisa atau hanya suara juga bisa. Kemudian kalau produk, kalian juga harus punya produknya. Produk itu bisa berupa tulisan, bisa juga berupa rekaman, baik rekaman suara ataupun rekaman video. Kemudian yang terakhir portofolio. Portofolio itu kalian hanya menulis ya, menulis di sini kalian menulis teks ataupun menulis karya sastra yang lainnya. Nah, selanjutnya saya akan memberitahukan kepada kalian 5 materi itu apa saja ya. Materi yang pertama adalah teks laporan hasil observasi. Nah, materi ini akan saya sampaikan di pertemuan berikutnya atau di video selanjutnya. Nah, teks laporan hasil observasi ini terdapat 4 kompetensi dasar, 2 kompetensi dasar pengetahuan dan 2 kompetensi dasar keterampilan. Ya, nanti akan disampaikan lebih lanjut di video selanjutnya. Kemudian materi yang kedua ada materi teks eksposisi. Ya, materi teks eksposisi ini juga sama seperti teks laporan hasil observasi. Ada 2 materi, ada 2 KD keterampilan dan 2 KD pengetahuan. Kemudian materi yang ketiga ada materi teks anekdot. Ya, teks anekdot ini juga sama, ada 2 materi pengetahuan dan juga 2 materi keterampilan. Kemudian yang keempat, materi yang keempat yaitu
teks cerita rakyat. Ya, jadi nanti kalian akan mengetahui cerita rakyat yang ada di Indonesia itu apa saja. Di materi ini ada 2 KD pengetahuan dan 2 KD keterampilan. Nah, yang terakhir, materi terakhir adalah buku fiksi dan buku non fiksi. Di sini kalian diwajibkan untuk membaca minimal 1 buku fiksi dan minimal juga 1 buku non fiksi. Jadi minimal 1 semester kalian harus membaca 2 buku fiksi dan non fiksi, 1 buku fiksi, 1 buku non fiksi. Itu ya. Ada 5 materi. Diulangi lagi, yang pertama teks laporan hasil observasi, yang kedua teks eksposisi, yang ketiga teks anekdot, yang keempat teks cerita rakyat, dan terakhir buku fiksi dan buku non fiksi. Nah, dari 5 materi itu jumlahnya ada 9 kompetensi dasar pengetahuan dan 9 kompetensi dasar keterampilan. Nah, bagaimana cara kalian mengetahui materi-materi itu nanti akan saya sampaikan di video selanjutnya untuk pertemuan berikutnya, gitu ya. Kemudian KKM, apa itu KKM? KKM adalah kelulusan minimal. Kelulusan minimal mata pelajaran bahasa Indonesia adalah 75. Jadi ketika kalian mengikuti tes atau mengikuti penilaian dan nilai kalian di bawah 75, jadi kalian harus melaksanakan remedial atau remedi yang biasa kalian tahu ya. Jadi kalian harus melakukan remedial sampai batas nilai kalian mencapai 75. Kalau nilainya 75 ke atas ya jelas kalian tidak perlu melaksanakan yang namanya remedial. Gitu ya, itu untuk KKM atau kelulusan minimal. Kemudian selanjutnya 1 kali pertemuan di SMK Negeri 1 Karanganyar ini mata pelajaran bahasa Indonesia itu hanya 2 kali 45 menit atau 2 jam pelajaran. Jadi 1 jam pelajarannya ada 45 menit, gitu ya. Kemudian selanjutnya ketika kalian sudah mendapatkan link-link yang saya bagikan di grup WhatsApp kalian bisa bertanya melalui grup WhatsApp tersebut. Usahakan jangan chat pribadi ya, jangan chat pribadi ke saya, karena supaya teman-teman kamu juga tahu apa yang kamu tanyakan, kemudian jawaban dari saya apa. Jadi jangan sungkan-sungkan untuk bertanya ketika pembelajaran. Contoh, saya masuk ke grup WA kalian pada jam 7 sampai jam 8.30. Nah, di situ saya sudah memberikan link daftar hadir. Kalian mengikutinya atau mengklik link tersebut, kemudian kalian mendapatkan link materi. Dari link materi itu kalian ada pertanyaan atau ada sesuatu yang belum kalian pahami. Kalian bisa masukkan pertanyaan kalian di grup tersebut, di grup WhatsApp tersebut dengan menyebutkan nama lengkap kalian ya. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.